Oke, welcome back Sobat Minso. Balik lagi sama gue Rehan. Sekarang gue bakal ditemenin sama salah satu bos dari produksi, teman-teman produksian ya. Itu ada Om Fahmi. Kamera Om, siap. Dikasih. Lo boleh Om perkenalan. Oke, apa ya? Perkenalkan nama sama posisi sekarang sebagai apa yang terbaru. Oke, gue di Sofia sebagai supervisor vendor management dan R&D ya, R&D, dimana dua di ya? develop produk dan manajemen vendor itu sendiri gitu. Udah nih, gitu aja. Nggak ada lagi tambahan megang apa-apanya. Oh, udah itu aja. Ada dua aja sih fokusnya. Jadi pertama di vendor management, yang kedua di R&D-nya itu. Oke, Om sekarang lo lagi sibuk-sibuk apa nih Om? Ini berarti kalau kita Om Pami ngejelasinnya misalkan lagi sibuk A, B gitu aneh. Berarti nanti kita lihat nih tag-nya lo nge-tag video itu ketika lagi di bulan apa gitu. Sekarang lagi apa Om, sibuk ngapain nih lo selama sebulan gitu atau sebulan ke depan? Ya, kebetulan di bulan ini tuh gue lagi handle project hampers ya, hampers Ramadan. Ya. Gue develop beberapa paket produk buat jadi katalog di bulan Ramadan ini seperti itu Om Rehan. Gimana? Berapa bulan Om nyiapin nih? Berarti kan lu juga kan tadi R&D sama vendor manajemen juga ya. Berarti kalau hampers ini lu ngedevelop produk juga dan mencari vendornya juga ya. Berarti dari awal sampai akhir proses produknya lu ya? Ya betul. Jadi di 1 bulan ini memang fokus di hampers Ramadan, di mana sourcing vendor bahan baku hingga produk akhir tuh diamanahkan di tim vendor management dan R&D itu yang bergeraknya ya. Tapi tentu didukung juga oleh teman-teman divisi lain ya, marketing, sales dan finance ya. Dimana memang concern di 1 bulan ini fokus di hampers Ramadan. Jadi dari mulai brainstorming produk gitu kan sampai ke launchingnya nih, strategi pricingnya seperti apa dan lain-lain. Seperti itu sih Om Rehan. Oke, tapi secara garis besar nih Om ya, kalau daily gitu ya, case-nya gitu ketika nggak ada project yang special project kayak hampers ataupun apapun itu ya, Natal ataupun Ramadan. Nah itu sebenarnya di keseharian Om Fahmi gitu, mensupervisi apa aja sih di teman-teman produksian gitu? Oke, jadi di Sofia ini tuh bergerak di bidang corporate gift ya, corporate gift, di mana produknya ini unik Om Rehan. Jadi ada mungkin bisa dikatakan ada 3 kategori produk ya. Pertama dari segi produk jahit ya, di mana yang tim vendor management tuh sourcing dari mulai bahan baku hingga produk jahit, misalnya tas gitu kan, konveksi atau misalnya kemeja, kaos, sampai misalnya pouch kulit sintetis, kulit asli dan lain-lain seperti itu. Nah itu supervisi dari strategi sourcing vendor, controlling hingga quality control di final produknya seperti itu. Oke, berarti gue ngeliat ini Om, cukup banyak koordinasi, komunikasi, terus juga mungkin kolaborasi ya dengan berbagai macam pihak di eksternal maupun internal lah. Maksudnya kan yang tadi ya kayak ada dari juga teman-teman produksi, itu ada juga dari vendor binaannya Sofia gitu. Ada juga di internal kan perlu disesuaikan juga dengan teman-teman finance ya. Iya betul. Nah, betul. Apa Om gitu tantangan yang cukup challenging gitu di tataran teman-teman VMS keseluruhan gitu. Okay. Apakah dari komunikasinya ataukah dari koordinasinya cukup panjang atau gimana gitu? Gimana tuh tantangannya? Ya,
tantangannya sungguh unik sih ya sebenarnya. Jadi di mana banyak permintaan-permintaan dari customer kita yang bahkan kita sendiri belum tahu nih produknya seperti apa detailnya gitu. Kadang-kadang customer cuman kirim by foto gitu. Nah, tapi disitulah challenge-nya gimana caranya agar keinginan customer kita bisa provide dengan sedemikian rupa. Nah, disitulah fungsi R&D dan vendor management bekerja gitu. Jadi kita gimana cara kita menerjemahkan keinginan customer hingga final produknya itu udah inline gitu sesuai dengan harapan konsumen. Jadi kuncinya mungkin bisa dikatakan kalau di vendor management tuh ada di komunikasi dan koordinasinya harus benar-benar intens ya, sehingga input dan output yang diharapkan tuh udah selaras gitu. Oke. Berarti lu setuju nggak sih Om kalau misalkan komunikasi itu jadi salah satu hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan karena menunjang kehidupan kita secara sosial dan juga itu perlu dimiliki ketika kita di dunia kerja gitu. Ya, jadi sangat penting ya komunikasi ya. Jadi kuncinya itu di komunikasi gitu. Jadi gimana cara kita menyerap informasi yang diberikan lawan bicara kita. Terus gimana cara kita menerjemahkan ke tim yang ada gitu. Jadi misalnya dapat inputan dari tim sales konsultan gitu kan kepada tim operation ingin membuat produk A. Nah, maka leader ini tuh harus bisa mendefinisikan nih apa aja poin-poin yang diharapkan customer kita. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi yang jelas, yang benar-benar clear tuh sangat dibutuhkan di tim Sofia ini. Oke, ya. Berarti cukup banyak ya pola komunikasi yang dibangun berarti kan sama teman-teman PMS dan R&D gitu. Oke. Menurut Om Fahmi nih, apa aja sih atau gimana gitu teknik dalam berkomunikasi yang baik? Nah, terus kemudian tuh ada pertanyaan lanjutan nih, bagaimana komunikasi itu dapat ditangkap gitu kan? Kalau kita kerjakan dengan tim anggota tim gitu dengan divisi yang berbeda, itu tuh gimana caranya ketika kita berkomunikasi itu ditangkap dengan baik oleh divisi lain gitu? Kan udah perfect itu pasti beda tuh Om. Nah, itu gimana tuh? Ya, lagi-lagi kalau bicara kita berinteraksi antar divisi atau misalnya dengan pihak luar atau misalnya jangankan dengan pihak luar atau antar divisi ya, kadang-kadang satu divisi aja kita tuh suka ada mispersepsi gitu. Nah, makanya perlu ada keselarasan antara yang tadi ya input outputnya seperti apa gitu kan. Jadi agar selaras seperti apa. Nah, jadi yang sebenarnya yang saya tangkap tuh bisa dirangkum dengan beberapa hal ya. Syarat komunikasi itu, misalnya komunikasi itu pertama harus jelas nih, clear dulu nih, clarity. Jadi clear dulu nih kejelasan apa yang ingin disampaikan gitu kan. Terus maksud dan tujuannya seperti apa sih nih komunikasi yang terjalin antar kedua belah pihak misalnya. Seperti itu. Nah, itu pertama tadi tuh kejelasan ya. Nah, terus selanjutnya itu komunikasi yang bisa terjalin dengan baik itu tuh pertama tadi kejelasan, yang kedua itu kita tuh komunikasinya tuh harus ringkas. Nggak boleh misalnya mungkin kita sering ya berinteraksi dengan seseorang mungkin, tapi ngomongnya jadi kemana-mana nih gitu. Jadi nggak ringkas gitu, jadi ngalor ngidul lah istilahnya gitu. Berarti kalau ringkas tuh straight to the point aja gitu ya? Apa gimana? Pasti ada scoop-nya juga kan, nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Iya, betul. Nah, jadi ringkas di sini tuh mungkin nggak ngalor ngidul ya, tapi tetap penyampaian kita tuh ketika kita berkomunikasi dengan
pihak lain harus ada pendekatan yang berbeda nih. Jadi kita komunikasi dengan A seperti apa, komunikasi dengan B seperti apa, itu mungkin ada treatmentnya masing-masing ya. Tapi mungkin kita nggak bakal bisa langsung straight to the point gitu juga. Harus ada apa namanya? PDKT gitu ya. Iya, harus ibaratnya harus ada awalan dulu lah gitu. Walaupun ringkas di sini tuh bisa diibaratkan apa jelas dan ringkas, tapi tetap harus ada apa namanya permulaan ya. Mungkin apa sih istilahnya tuh bisa dikatakan basa-basi lah, ibaratnya ada basa-basinya dulu lah gitu. Seperti itu. Nah terus selain kejelasan dan apa namanya ringkas, selanjutnya itu ada apa yang kita komunikasikan tuh harus concrete juga gitu kan, harus benar-benar nyata lah istilahnya ya. Jadi nggak agar tujuan yang diberikan input ke kita tuh jelas, nah itu harus benar-benar diolah lagi tuh gitu supaya lawan bicara kita itu mengerti dan paham apa yang kita harapkan ya, atau ekspektasi kita tuh seperti apa sih gitu. Nah selanjutnya setelah tadi ada beberapa tahapan, yang pertama tuh ada lagi istilahnya kita tuh komunikasinya harus kebenaran ya, yang kita sampaikan tuh kebenaran lah, maksudnya correctness ya. Jadi ibaratnya tuh kita bicara tuh benar-benar sesuai dengan fakta ya, fakta atau data di lapangan. Jadi sehingga lawan bicara kita tuh akan timbul trust kepada kita gitu. Jadi contohnya misalnya Om, tadi gue di jalan tapi kena lampu merah lama banget nih, 1,5 jam nih gue di lampu merah. Nah itu kan udah nggak berlebihan ya, jadi ya nggak logis gitu ya. Gimana cara kalau udah kayak gitu kan lawan bicara kita pasti nggak bakal trust ke kita, masa iya sih kayak gitu. Nah mungkin salah satu caranya kita tuh harus menyampaikan ya fakta yang relate dengan situasi di lapangan seperti apa. Itu masuk ke poin jujur juga nggak sih Om? Maksudnya ada poin jujur juga di situ, integrity juga apa gimana? Iya, itu bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi memang kita menghargai lawan bicara kita gitu kan, dan gimana caranya kita biar dihargai juga ya, yang kita sampaikan tuh ya benar-benar jelas, ringkas gitu kan, apa datanya benar gitu, konkret gitu kan. Terus selanjutnya adalah coherence ya, coherence itu istilahnya mungkin inline gitu. Jadi misalnya kita bahas tentang apa namanya COVID misalnya ya. Ya COVID itu misalnya kita bicara tentang kesehatan, pola hidup sehat gitu. Terus cara mencegahnya seperti apa. Jadi istilahnya bahasannya itu terhubung Om. Yes. Jadi misalnya tuh kita tuh misalnya kalau mau bahas huruf C, ibaratnya ada A dan B-nya dulu nih gitu. Kita bahas A, bahas B, bahas C, sehingga komunikasi yang terjalin itu mengalir dengan apa namanya, dengan semestinya gitu, inline gitu. Jadi lawan bicara kita lebih enak tuh buat intens komunikasi sama kita, seperti itu. Terakhir sih ya, yang sebenarnya gimana cara tadi ya kita bahas menghargai dan apa namanya dihargai. Nah pertama jangan memandang lawan bicara kita ibaratnya lebih rendah dari kita gitu ya. Jadi ibaratnya kita gimana caranya saling menghargai dulu nih antara pihak A dan pihak B. Nah setelah itu yang terakhir ini dibungkus dengan istilahnya itu adalah completeness ya. Jadi gimana dalam satu rangkaian komunikasi itu bisa terjalin apa tadi, mengalir gitu kan, mengalir jelas, ringkas, dan terakhir tuh komplit, isi pembicaraannya tuh benar-benar sepaket lah gitu ya. Jadi ibaratnya jangan setengah-setengah ya, gitu ya. Setengah-setengah. Coba misalnya Om Rehan nih, misalnya ketemu teman Om Rehan, Om, gue tadi di kantor ada apa namanya, ada sesuatu yang mengejutkan nih gitu. Iya. Nah, tapi berhenti itu ya. Berhenti. Abis itu apa tuh? Nanti aja deh. Nah pasti kan di situ Om Rehan ada kesel gitu ya. Ada rasa kesel, ada rasa penasaran. Nah di situ tuh dan kalau misalnya sampai si lawan bicaranya itu tidak
apa namanya tidak menjelaskan detail dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, mungkin jadi penasaran juga nih sampai rumah, tadi si A ngomong apa ya, gue Iya, benar-benar. jadi penasaran nih gitu. Dan yang ngomongnya juga besok kayaknya nggak punya temen gitu. Jadi ya menarik ya. Jadi komunikasi menjadi salah satu faktor utama itu seperti itu, Om Rehan. Jadi gimana kita memposisikan diri kita, Yes. komunikasi dengan si A, si B gitu, si C. Nah itu treatmentnya beda-beda juga. Nah cuman syaratnya gitu, ketika kita berkomunikasi dengan pihak manapun, ya tadi ya salah satunya yang telah saya sampaikan ya, kejelasannya, terus harus mengalir dengan, maksudnya sesuai step by step lah gitu kan. Udah gitu to the point ya, ringkas gitu kan. Jadi nggak kemana-mana gitu kan. Dan yang terakhir itu isinya tuh orang tuh akan lebih lebih menghargai kita ketika apa yang kita sampaikan benar-benar jelas dan komplit tuh isi pembahasannya, seperti itu, Om Rehan. Tadi itu kan teknik cara berkomunikasi yang baik ya, terutama untuk tadi antar divisi ketika kita merasa ada kepentingan masing-masing harus dituju gitu kan. Iya. Tapi Om, kalau misalkan kepentingannya udah besar nih gitu, misalnya kepentingan perbedaannya itu kayak kita dengan customer deh Om. Kalau di antar divisi ya udah kita masih satu perusahaan gitu. Damai itu bisa lah gitu ya, diajak ngopi, ayo ngopi yuk, asal jangan bahas bulan puasa gitu kan. Nggak boleh gitu. Nah, kalau misalkan yang terjadi itu dari antara customer gitu Om, misalkan oke deh kalau customer datang ke kita ketemu sales tuh clear gitu, maksudnya ya udah satu komunikasi, mereka nggak mau tahu, yang penting gue selesai gitu kan, apa yang gue order gitu. Tapi bisa nggak sih Om, di internal itu kan cukup stepnya itu cukup panjang ya, maksudnya cukup adanya dinamika di sana gitu. Nah, bisa nggak Om komunikasi itu ngebuat komunikasi di internal ya, antar divisi tadi itu bisa ngebuat si customer tuh jadi puas gitu. Tapi cikal bakalnya itu buahnya dari komunikasi gitu di internal gitu. Kayak misalkan masuk ke sales orderan dari sales ke teman-teman PMS gitu. Nah itu apakah benar gitu komunikasi bisa jadi kunci terjadinya kepuasan yang akhirnya end-nya di customer, gimana? Jelas banget ya, komunikasi bisa jadi salah satu faktornya Om, karena kita ambil contoh misalnya customer tuh biasanya tuh datang ke Sofia tuh untuk minta solusi nih, misalnya gue tuh pengen bikin produk A nih gitu. Nah produk A ini tuh customer kan ibaratnya customer kita tuh bukan orang yang kerjanya di bidang corporate gift seperti Sofia ini gitu kan. Mungkin kasarnya bisa dibilang customer kita nggak ngerti nih teknik branding tuh seperti apa. Ada misalnya ada UV printing, ada misalnya ada teknik emboss, deboss kayak gitu ya ibaratnya. Nah maka tugasnya itu adalah mengkomunikasikan nih dari misalnya tim sales ya. Tim sales mengkomunikasikan atau istilahnya mengedukasi customer gitu. Jadi memberikan alternatif solusi, memberikan memberikan sudut pandang yang memang relate di lapangan seperti apa gitu. Misalnya saya pengen bikin produk A tapi di brandingnya dengan teknik B, bisa gak ya? Nah itu tuh sales konsultan kita bakal mengedukasi customer, Bu, misalnya sebaiknya kalau misalnya produk ini di brandingnya dengan teknik ini agar misalnya hasil yang dikerjakan bisa maksimal dan lain-lain, sehingga ketika customer datang ke Sofia, orang awam nih misalnya nggak ngerti detail teknik branding seperti apa ya, tugas kita adalah mengedukasi agar misalnya customer tuh paham loh, oh ternyata kalau misalnya saya memaksakan misalnya dengan teknik seperti ini hasilnya bakal seperti ini. Jadi tim konsultan kita ya setelah disupport dari tim operation gitu tentang product knowledge, tentang teknik-teknik brandingnya seperti apa, itu endingnya bakal ke customer Om. Jadi mengkomunikasikan ujungnya tuh pasti di customer juga ya, iya, puasnya kan. Iya, jadi
dampak dari komunikasi internal yang terjadi di apa namanya di internal di Sofia, komunikasi yang terjalin dengan sedemikian rupa dengan sedetail itu tuh dampaknya pasti ke customer experience-nya seperti apa nih, gitu. Di mana customer bisa merasakan ibaratnya apa ya, tercerahkan loh ternyata kalau mau bikin produk ini tuh harus seperti ini loh gitu. Itu tuh ada edukasi dari apa namanya tim sales konsultan kita gitu untuk meyakinkan bahwa Sofia bisa provide produk berkualitas sejauh apa namanya apa yang mereka harapkan seperti itu. Dari komunikasi ini Om, bisa nggak sih orang yang mempunyai kemampuan good communication itu tuh bisa sukses gitu? Terus seberapa pengaruh gitu komunikasi membuat orang, employee, individu itu tuh menjadi sukses gitu? Atau lu punya cerita yang entah lu dengar dari mana, nonton film apa, atau mungkin kerabat lu sendiri atau gimana gitu? Ya, jadi kalau bicara komunikasi memang sangat luas ya. Komunikasi itu sangat luas pertama itu, dan yang kedua tuh tergantung sudut pandang juga Om Rehan. Jadi kalau misalnya yang terjadi ya, atau misalnya yang relate dengan keseharian ya, komunikasi itu adalah kunci karena banyak cara ya dari komunikasi, cara kita menyampaikan, cara kita berbicara dengan apa namanya lawan bicara kita tuh bisa menentukan hasilnya juga gitu. Nah, apa misalnya kita katakanlah mau pergi ke Jakarta ya. Mau ke Jakarta tuh bisa lewat naik kereta, bisa naik motor, bisa naik apa namanya mobil gitu kan. Nah, jadi tujuan kita tuh misalnya tujuan komunikasi kita untuk mendapatkan A misalnya ya, untuk mendapatkan huruf A itu gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan huruf A itu komunikasi yang kita sampaikan tuh beda-beda juga tuh, tergantung lawan bicara kita gitu. Gimana caranya kita membuat lawan bicara kita tuh sesuai dengan apa yang kita harapkan tuh gitu kan, untuk mencapai tujuan A tersebut gitu. Jadi intinya banyak cara ya, banyak jalan gimana kita untuk mendapatkan goals kita. Nah, salah satunya dari penyampaian komunikasi. Jadi gimana cara kita menyampaikan komunikasi ke orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Jadi tujuan kita sama, cuman cara penyampaian dan intonasinya tuh mungkin bisa dimainkan tuh di situ. Seperti itu sih ya mungkin gambarannya ya. Jadi bicara komunikasi itu sangat luas gitu kan, dan sangat unik nih, karena bisa jadi salah satu faktor penentuan goals kita achieve atau enggak tuh cuman dari komunikasi gitu. Oh iya, bisa kenapa? Mungkin misalnya gini ya, kita misalnya ketemu customer nih, first impressionnya tuh ketika kita komunikasi dengan customer tuh, sales konsultannya misalnya ketika ditanya A, dia bingung nih, dia tanya kanan kiri, bingung, harus mikir dulu. Nah, mungkin itu customer experience yang diterima si customer tuh tidak mendapatkan first impression yang baik tuh gitu kan, karena ketika ada kunjungan dari sales konsultannya misalnya komunikasinya kurang informatif gitu, misalnya masih minim produk knowledge-nya gitu, masih kurang mengedukasi, dan yang disampaikan tidak komplit nih gitu, masih ada informasi yang mengganjal gitu, sehingga customer tidak merasakan kepuasan itu gitu. Seperti itu. Oke, mungkin ini mulai menuju sesi-sesi akhir ya, Om ya. Kalau dari tadi tuh Om Fahmi kan nyebutin ya, maksudnya ada cara komunikasi yang baik gitu, dan itu disetujui bahwasannya kita perlu menguasai soft skill itu. Nah, sebenarnya gini Om, kan tadi udah jelasin juga sih ya, itu bisa jadi kesuksesan seseorang juga gitu, mempunyai komunikasi yang baik gitu. Tapi untuk komposisinya Om gitu, komposisinya untuk entah karyawan, entah leader, ataupun
individu ataupun mungkin seorang entrepreneur gitu, soft skill antara hard skill itu tuh komposisinya berapa sih Om? Atau versus soft skill versus hard skill, mana yang harus lebih banyak dikuasai atau sama atau whatever gitu. Oke, jadi mungkin kalau bicara komposisi ya, mungkin bakalan banyak versi ya komposisinya. Seberapa per berapa sih mungkin, kalau menurut saya sih kalau bicara tentang komposisi ini bisa jadi bakalan banyak pendapat yang berbeda gitu kan. Mungkin saya garis bawahi ya, bicara tentang hard skill dan soft skill ya. Saya ibaratkan dengan misalnya gini ya, ada orang spesialis di di bengkel motor misalnya ya. Ya. Dia jago banget nih montirnya gitu. Nah, cuman ternyata dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik ke customer dia nih, ke yang punya motor nih, misalnya rusaknya A, tapi dia tuh nggak bisa menyampaikan sebenarnya ini gitu penyakitnya. Dengan spesifik. Nah, maka nggak bakal terjalin hubungan yang harmonis. Hubungan yang jangka panjang gitu ya. Iya. Hubungan jangka panjang nggak bakal terjalin tuh karena customer tuh tidak merasakan kepuasan itu, customer experience-nya nggak dapet nih gitu, dimana edukasinya nggak nyampe gitu, kejelasannya nggak nyampe nih, ini rusaknya tuh di mana sih gitu, terus apa yang menyebabkan kerusakan ini terjadi gitu. Karena maka komunikasi tuh saya rasa komposisinya bisa menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan itu sendiri Om. Ibaratnya kita punya hard skill yang memang mumpuni, tapi ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan entah ke atasan, entah ke bawahan atau ke usernya itu sendiri, maka bisa jadi pekerjaan yang kita lakukan, hard skill yang kita lakukan itu tidak tersampaikan dengan baik tuh oleh lawan bicara kita, seperti itu sih. Jadi saya rasa menjadi salah satu faktor penentu juga tuh si komunikasi yang baik dan benar itu. Terkait komposisi ini gitu, ketika sudah lengkap gitu, apakah semua perusahaan tuh menuntut itu gitu? Apakah banyak perusahaan tuh menuntut kita menjadi avatar gitu kan, dapat mengendalikan 4 elemen gitu, bahkan 5 listrik atau lagi ya, itu tadi maksudnya elemen itu berarti teknik komunikasi, teknik apalagi lobbying, teknik dealing gitu kan, teknik manajemen, time management gitu kan. Maksudnya apakah rata-rata perusahaan menuntut itu atau setiap employee wajib gitu? Apa gimana tuh? Ya saya rasa sih soft skill itu menjadi basic ya. Basic gimana caranya kita bisa terus bertumbuh gitu kan. Karena hard skill yang memang mumpuni tanpa diimbangi dengan soft skill, misalnya tadi komunikasi, terus misalnya misalnya tadi selain komunikasi ibaratnya ada manajemennya seperti apa, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor percepatan pertumbuhan kita terhambat juga kalau misalnya tidak diiringi dengan soft skill pendukung seperti itu gitu sih. Oke, kita mulai masuk di penghujung nih. Udah kurang lebih 30 menitan lebih ya ngobrol sama Om Fahmi. Om, closing statement Om untuk teman-teman yang melihat podcast ini gitu. Kita coba summary dan kenapa ini harus dimiliki dan dilihat sama teman-teman gitu. Harus melek juga gitu. Oke, jadi tadi ya komunikasi kenapa penting gitu kan. Jadi ada beberapa statement. Yang pertama tadi syarat-syaratnya ya harus jelas, terus tadi informasi yang disampaikan tuh harus komplit nih, nggak setengah-setengah, ringkas, nggak nggak ngalor ngidul banget gitu kan. Nah itu ya pertama tadi syaratnya. Nah yang kedua adalah kita bisa memahami dulu nih ibaratnya empati dulu nih kepada lawan bicara kita nih, harus ada sifat atau sikap empatinya nih. Jadi ibaratnya kita harus bisa juga melihat lawan bicara kita nih gitu kan. Jadi untuk
ke orang A treatment komunikasinya seperti apa, ke B seperti apa. Nah, maka di situ tuh mungkin seiring berjalannya waktu kita bakalan bisa atur sendiri nih kalau si A ngomongnya seperti apa, ke B seperti apa untuk mencapai goals bersama tuh. Karena gini, biasanya ada kepentingan-kepentingan yang berbeda nih. Gimana caranya menyatukan kepentingan yang berbeda ini untuk menjadi win-win solution nih di antara keduanya kedua pihak nih. Gimana kita mempunyai alternatif ketiga untuk mendapatkan goals bersama yang memang saling menguntungkan. Nah, makanya untuk mendapatkan goals yang menang di antara kedua belah pihak gitu kan. Nah, salah satunya dari penyampaian komunikasi kita nih yang tadi saya bahas ya. Untuk menuju A tuh cara komunikasinya bisa pakai B atau C. Yeah. Nah, jadi sesimpel itu sih. Pertama, bisa menempatkan menempatkan siapa lawan bicara kita, dan yang kedua syaratnya yang tadi udah saya sampaikan tuh, ada beberapa poin seperti itu, Om Rehan. Oke, thank you so much Bos Fahmi. Thank you ya Om, udah datang di podcast Sofia, udah mau sharing juga ngobrol-ngobrol terkait teknik komunikasi, bukan teknik mengendalikan para pemain. Next mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siap. Ya. Kalau misalkan memang ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung juga bisa kontak siapa Om ya? Ya bisa cari sendiri ya di LinkedIn ya, nanti ada LinkedIn lo? Ada @Fahmi Sofia. Oke, thank you so much Om ya. Say goodbye guys, thank you.